Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Babe. Ya. Salam jumpa para pemirsa. Kembali saya bersama dengan Babe Lukman Har, seorang tetangga Gus Dur yang juga menjadi penyaksi hidup Gus Dur terkait dengan berbagai hal yang diketahui. Sebelumnya kita telah mengupas tentang satu isyarat Gus Dur akan jadi presiden, berikut kebaikan Gus Dur, dan hari ini sebagaimana janji sebelumnya kita akan mengulas tentang salah satu keistimewaan atau mungkin bahasa santrinya itu karomah Gus Dur yang Babi Lukman ketahui. Bisa diceritakan seperti apa itu, Ben? Jadi ada pengalaman betul-betul nyata ya. Jadi ini pas Gus Dur sudah turun jadi presiden. Sudah turun jabatan jadi presiden? Iya. Saat itu kan rumahnya itu sedang direhab. Oh iya, betul. Ya kan, direhab. Kemudian beliau itu kalau nggak salah tinggal di Jalan Paso. Jalan Paso itu ke arah Ragunan kalau di daerah Cianjur ya. Itu tinggal di situ kayaknya. Gitu. Ya, suatu ketika datang itu tukang-tukang yang kerja Di kediaman Gus di Dur. kediaman beliau, datang minta tolong gitu. Saya minta tolong kenapa? Ini Ki, ini ada lemari di kamar Gus Dur, gitu kan? Ini tidak bisa dikeluarkan, tidak bisa terangkat, gitu. Loh, ini saya udah rame-rame, gitu. Enggak, saya bilang ini. Awal-awalnya gimana? Gitu kan, saya pengen tahu. Kok bisa nggak bisa rame-rame? Loginya bisa? Ya loginya pasti bisa, Ki. Itu udah kosong kok lemarinya. Lemari kosong, tidak terlalu besar. Tidak besar. Diangkat. Dibilang juga mungkin enteng kok, dibilang gitu. Oh. Awalnya gimana? Saya bilang bisa begitu. Ini jangan main-main, saya minta tolong sama saya tentang rumah Gus Dur yang sudah nancap di hati saya bahwa dia seorang waliullah kan. Oh, minta tolong sama saya. Ya, saya ini apa kan gitu. Saya tanya, gimana? Jadi gini, Ki. Saat istirahat kan gitu. Nah, pas sudah mau menjelang kita mulai lagi kerja, nah, saya minta tolong, yuk keluarin itu yuk. Yang di kamar Lemari. Gus Dur, lemari karena kita mau Benahin ya. benahin lah kamar-kamarnya kan itu kan bongkar total atau apa, kurang paham saya gitu. Terus kata temannya itu sambil santainya ngomong, alah lemari Segitu cukup aja." gitu, katanya gitu. Udah berdua juga cukup gitu. Iya berdua ayo gitu. Sama yang lain aja dulu gitu. Saya lagi tanggung gitu. Angkat itu tidak bergerak sama sekali. Bertiga langsung berempat berlima sampai rame-rame itu nggak bergerak. Itu lemari padahal Ah, kosong. padahal Yang semestinya kosong. berdua aja bisa diangkat Bisa ya. diangkat gitu. Waduh, saya bilang ini kata-kata yang tidak dijaga. Saya bilang, situ tahu nggak di situ? Itu kan rumah Gus Dur. Saya bilang gitu. Itu seorang waliullah loh, saya bilang gitu. Jangan main-main sampean gitu ngomong sembarangan gitu, nggak enteng gitu. Nah, sekarang gimana Ki? Saya minta tolong. Saya tidak berani kalau masalah Gus Dur gitu. Saya ini apa? Seorang waliullah udah nancap di hati saya. Berkali-kali saya ngomong gitu. Sekarang begini aja. Daripada itu nggak ada nggak ada penyelesaiannya, si itu harus ngomong ke Gus Dur gitu. Kalau nggak salah Gus Dur tuh tinggal di Paso, coba cari tahu di tempat di mana. Oh gitu guys, satu-satunya seperti itu. Nggak selesai kalau nggak bilang Minta Gus izin Dur, ya. minta izin lah. Akhirnya mereka itu saat itu dia nggak belum cerita lagi, begitu kira-kira 3 minggu atau 2 minggu ketemu lagi tuh sama orangnya tuh. Sama orang yang minta tolong tadi. Akhirnya dicerita. Oh. Makasih Ki, kita ketemu di Jalan Paso gitu. Terus gimana ketemu Gus Dur? Tawa doang gitu. Tahu ya udah pindahin gitu. Tapi saya jangan gitu aja kok repot. Ya udah pindahin gitu kan. Akhirnya itu gimana? Ya gampang Ki berdiri. Nah itulah saya bilang gitu, lain kali harus punya adab lah kalau di situ, hati-hati bekerja di situ, saya bilang gitu. Ini baru lemari di kediaman beliau dengan kata-kata yang mungkin tidak bermaksud mensepelekan ya, tetapi jadinya menyepelekan sehingga seyogianya lemari yang bisa diangkat hanya 2 orang, ukuran kekuatan tukang ya,
itu bisa ternyata sampai berlima bahkan beramai-ramai, bergerak pun tidak. Iya. Kira-kira ada kekuatan apa itu? Ya mungkin pendamping Gus Dur yang tidak diminta juga kan kesal kan mungkin gitu. Iya kan? Kalau seorang wali Allah tuh nggak minta pendamping juga udah didampingin terus mungkin nama kodam-kodam namanya. Kan gitu, ya kan? Jin-jin muslim juga nggak rela kan gitu. Orang saya aja dia ngomong gitu, kau mesti ngomong sembarangan. Kan gitu. Apalagi yang mencintai Gus Dur yang selama itu mendampingi di rumahnya mungkin. Wallahu alam kan gitu. Walau alam dari bangsa apapun ya, bahwa hal-hal seperti itu mungkin terjadi. Kasarnya kalau dikembalikan tadi, saya aja yang cuma tetangga dan mencintai beliau nggak rela lu ngomong begitu. Apalagi yang memang ada sosok tertentu menjaga beliau. Benar, gitu. begitu. Dan ingin membuktikan juga bahwa lu nggak main-main lu gitu ya. Nah itulah apa namanya yang disebut karomah Gus Dur sudah terlihat walaupun dia masih itu sudah sering terlihat. Subhanallah, luar biasa ya. Dan kini beliau sudah meninggalkan kita semua dan meninggalkan jejak-jejak sesuatu yang bermanfaat bagi kita semua untuk dipelajari. Terakhir Babeh, mungkin ada pesan buat kita semua terkait dengan kemuliaan hati Gus Dur baik terhadap tetangga atau mungkin terhadap bangsa ini. Iya, yang jelas ya, kita harus berwasilah, sering-sering berwasilah dengan beliau. Karena apa? Masyarakat juga tahu bagaimana kemenangan beliau saat meninggal, ya kan? Itu luar biasa. Kalau bukan waliullah tidak akan mungkin seperti itu dahsyatnya. Saat meninggal sampai sekarang pun makamnya selalu diziarahi orang dari segala penjuru. Nah itu. Nah di situ tempatnya namanya Fatihah dibacakan di situ dan dari penjuru juga mengirimkan Fatihah ke beliau. Nah itu kan bukan main, artinya luar biasa dahsyatnya. Nah jangan berhentilah kita berwasilah dengan beliau seperti itu, apalagi beliau juga bagaimanapun pernah memimpin negara ini yang kita cintai. Baik, terima kasih Beh. Dan itulah pemirsa, satu hal yang saya pelajari dari sikap Gus Dur adalah ketika beliau ingin membuat sebuah perubahan atau memberikan suatu kebaikan tapi dengan cara yang tidak umum. Apabila menyampaikan sesuatu kebenaran dengan cara yang benar secara umum, mungkin semua bisa. Kayak mungkin karena ada gerakan radikal, hentikan, nyahkan radikal gitu. Tetapi Gus Dur tidak dengan cara seperti itu. Satu misal, saya ingat kasus Mbak Inul dengan goyang gebornya. Ini mohon maaf, Gus Dur nampaknya ingin ada undang-undang pornografi di negeri ini. Tetapi cara Gus Dur bukan meminta, tetapi seolah membela Inul. Ya. Tapi dari sinilah hujatan, bahkan Gus Dur dikatakan kiai buta dan sebagainya, menjadi cemoohan. Tapi dari sikap Gus Dur ini kemudian lahirlah undang-undang porno aksi dan sejenisnya lah ya. Dan banyak hal yang kita pelajari dari sikap hidup Gus Dur, berani untuk dicaci demi kebaikan bersama untuk negeri ini. Kurang lebih seperti itu Be ya. Mohon maaf, terima kasih para pemirsa sekalian, Bapak terima kasih. Mudah-mudahan tayangan ini menginspirasi kita semua guna meneladani kehidupan dan cara hidup Gus Dur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.